Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maitun Wulandari, masih dengan tugas yang sama, yaitu membuat video laporan baca pada bab keempat buku The Honest Truth About Dishonesty oleh Dan Ariely. Oke, langsung saja. Menurut pemahaman saya, di bab ini bahwa membahas bagaimana kelelahan mental mempengaruhi kemampuan kita untuk menjaga kejujuran dan pengendalian diri. Jadi di sini ketika pikiran kita lelah, ketika kita merasa stres, atau ketika kita sedang banyak berpikir, kurang tidur, kemampuan kita untuk menahan godaan dan membuat keputusan yang etis itu menjadi lemah. Nah, kejujuran dan pengendalian diri itu memerlukan energi mental. Jadi saat energi itu terkuras, kita lebih mudah untuk curang. Nah, di sini penulis menunjukkan bahwa kelelahan mental bukan hanya membuat kita lambat berpikir, tetapi juga melemahkan moralitas kita. Jadi karena lelah itu kita jadi tidak bisa berpikir secara etis. Nah, di sini penulis juga memulai dengan menjelaskan bahwa kejujuran membutuhkan usaha untuk kita berpikir. Nah, kita perlu tenaga mental untuk menahan godaan agar tetap berada di jalur yang benar. Tapi saat kita lelah, baik secara fisik maupun emosional, kekuatan mental itu akan melemah. Nah, kita tidak sempat berpikir panjang, dan itulah saat dimana kita lebih rentan tergoda untuk melakukan kebohongan kecil atau kecurangan yang biasanya kita hindari. Nah, intinya di sini saat otak kita sibuk atau lelah, kontrol diri kita juga ikut melemah. Nah, seperti yang dikatakan penulis, ini adalah pengurasan ego. Ini bukan berarti kita adalah orang yang jahat ya, tapi di sini tenaga yang kita pakai, yang kita biasanya pakai itu untuk menahan godaan mungkin sedang habis, sama seperti otot yang capek setelah berolahraga. Nah, bagian otak yang mengatur moralitas juga bisa lelah. Jadi untuk menghadapi semua ini, pada bab keempat ini disarankan untuk mengenali waktu. Mengenali waktu yang paling rentan saat kita membuat keputusan. Nah, di sini saat otak kita masih segar, barulah kita melakukan hal-hal yang positif. Karena kontrol diri adalah sumber daya yang terbatas. Nah, pada intinya kita menyimpulkan bab ini dengan mengingatkan bahwa kejujuran bukan hanya soal niat, tapi juga soal kondisi. Kita akan menjadi lebih mudah bersikap jujur apabila kita tahu kapan kita punya peluang dan tergoda untuk berbohong. Jadi, lalu menyiapkan diri sebelum hal itu terjadi. Intinya sadar akan kelemahan diri membantu kita menghindari perilaku tidak jujur. Jadi itu saja pemahaman saya pada bab keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.